Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sufrina Aulia Putri dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor absen 31. Di sini saya akan membahas materi tentang respirasi aerob. Respirasi aerob berasal dari kata aerob yang berarti udara. Jadi, respirasi aerob ialah respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara. Tujuan dari respirasi aerob ini yaitu menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan pada respirasi aerob lebih banyak dibandingkan pada respirasi anaerob. Tempat berlangsungnya respirasi aerob yaitu terjadi di mitokondria. Pada respirasi aerob ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, 2 dekarboksilasi oksidatif, 3 siklus Krebs, dan yang keempat reaksi transport elektron. Nah, bagaimana proses dari 4 tahapan ini? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan awal dari proses respirasi aerob. Glikolisis berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko artinya glukosa, lisis artinya perubahan. Jadi, glikolisis ialah perubahan senyawa glukosa. Nah, bagaimana prosesnya? Secara sederhana, proses glikolisis ini dimulai dari perubahan senyawa glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 senyawa asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Nah, untuk mengubah satu senyawa glukosa menjadi 2 senyawa asam pirufat dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah menjadi 2 molekul ADP. Selain itu juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 NAD. ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis ini sebanyak 4 molekul ATP yang diubah menjadi 4 molekul ADP. Tetapi pada proses glikolisis ini hanya membutuhkan 2 ATP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi, secara keseluruhan, glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Untuk selengkapnya, proses glikolisis terdiri dari 10 tahapan. Nah, inilah proses yang lengkap dari glikolisis ini. Oh ya, jangan lupa bahwa glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Tahap yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan tahapan yang penting. Kenapa? Karena dekarboksilasi oksidatif merupakan penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Sebelumnya kita harus mengetahui di mana terjadinya dekarboksilasi oksidatif ini. Ternyata dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di membran luar mitokondria. Di samping saya ini sudah ada proses dekarboksilasi oksidatif. Ada 3 tahapan dalam dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, pelepasan karbon dioksida. Yang kedua, reduksi NADH. Dan yang ketiga, pembentukan koenzim A. Yang pertama, pelepasan karbon dioksida. Sesuai dengan nama prosesnya yaitu dekarboksilasi, yang artinya menghilangkan gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida. Nah, inilah gugus karboksil yang terdapat pada asam pirufat yang dihasilkan pada glikolisis yang terjadi di sitosol. Nah, di asam pirufat ini memiliki 3 atom karbon. Kemudian, asam pirufat ini akan kehilangan 1 atom karbon, sehingga menyisakan 2 atom karbon yaitu C dan CH, sehingga terbentuklah CH3 atau yang disebut dengan gugus asetil. Kemudian, atom karbon yang hilang itu akan terbentuk dan melepaskan karbon dioksida. Nah, kemudian tahap yang kedua, reduksi NADH. Nah, reduksi yaitu penambahan elektron. Elektron yang ditambah yaitu H+. H+ ditambah atau ditangkap oleh NAD dan terbentuklah NADH.
Tahapan yang terakhir yaitu pembentukan koenzim. Koenzim ialah senyawa yang mengandung sulfur dari vitamin B. Oleh karena itu, adanya S di sini. Nah, lalu di mana? Kenapa bisa ada asetilnya? Nah, asetil ini didapatkan pada proses yang pertama. Kan tadi 3 atom karbon, lalu dihilangkan satu atom karbonnya sehingga menyisakan 2 atom karbon. Nah, 2 atom karbon inilah asetilnya. Lalu asetil ini masuk ke proses selanjutnya, yaitu pembentukan koenzim A. Nah, pirufat akan masuk ke membran luar mitokondria melalui protein trapos. Nah, inilah protein trapos. Sehingga dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil. Tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Lalu kenapa dinamakan siklus Krebs? Ternyata dinamakan siklus Krebs ini merupakan suatu bentuk penghargaan dari seorang ilmuwan yang bernama Hans Krebs. Hans Krebs inilah yang menemukan siklus ini. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, inilah proses dari siklus Krebs. Dalam siklus Krebs memiliki 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATV, dan 2 CO2. Karena siklus Krebs mengalami 2 putaran, maka siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATV, dan 4 CO2. Tahap yang terakhir pada respirasi aerob yaitu rantai transport elektron. Rantai transport elektron ini terjadi di kristal mitokondria. Kita sudah tahu bahwa pada respirasi aerob memiliki oksigen. Namun, oksigen di sini yaitu sebagai akseptor terakhir yang mengikat hidrogen menjadi air atau H2O. Nah, yang harus kita ingat pada proses ini yaitu bahwa 1 NADH setara dengan 3 ATV dan 1 FADH setara dengan 2 ATV. Sehingga pada proses ini menghasilkan 38 ATV yang dihasilkan dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs. Namun, 2 ATV digunakan untuk menembus membran mitokondria, sehingga sisanya yaitu 36 ATV. Nah, inilah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.